Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yakni akan membahas sedikitnya mengenai struktur pertahanan di mata kuliah diagnostik. Oke, sedikitnya saya akan menjelaskan bersama rekan-rekan saya nanti. Yang pertama itu mengenai struktur pertahanan. Banyak yang akan disajikan dalam laporan ini sehubungan dengan operasi defensif bahkan sebelum perumusan bagian ini. Nah, pada bagian yang minggu kemarin itu impulse pursuers kontrol, misalnya eksposisi aspek kontrol kepribadian mengungkapkan penggunaan mekanisme pertahanan serta karakter terkait atau gaya pribadinya gitu kan. Lalu karakter dan struktur defensif telah dirujuk dan dijelaskan di bagian fungsi kognitif dan kecemasan. Oleh karena itu pada bagian ini psikologi menjelaskan bahwa melaporkan mekanisme pertahanan khusus yang biasanya digunakan oleh pasien, sejauh mana kecemasan dan emosi dikendalikan oleh pertahanan ini, dan kaitannya dengan kekuatan pasien, patologi, fleksibilitas, dan keutuhan. Nah, mekanisme pertahanan spesifik yang digunakan dalam penanganan ini, karakter pasien terhadap peristiwa interpersonal dapat dikaitkan dengan aspek emosionalitas. Misalnya, seorang individu yang cemas tentang penegasan langsung mungkin secara defensif menghindari perilaku asertif dengan memanfaatkan pembelaan diri dan dari perpindahan, sehingga perilaku yang memaksa kemudian dapat diekspresikan ke arah orang yang kurang mengancam. Baik, saya Givari Akbar. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme pertahanan individu. Selanjutnya ada represi. Represi ini adalah elemen dasar yang umum dan dalam semua mekanisme pertahanan karena melibatkan pengusiran dan pertahanan ide dan perasaan yang tidak dapat ditolerir dari kesadaran. Konsekuensinya, karena semua mekanisme pertahanan mencegah pengalaman sadar dari materi tersebut, maka semua mengandung unsur represi. Represi terutama digunakan untuk mengelola perasaan takut dan teror yang intens dan mengancam. Semakin meresap mekanisme ini dalam kepribadian, semakin besar kemungkinan fitur kepribadian pasif, schizoid, atau historik. Lalu ada sublimasi. Mekanisme ini umumnya digunakan dalam kepribadian untuk melemahkan impuls, dorongan seksual, dan dorongan lain dengan menyalurkan impuls tersebut dalam aktivitas yang produktif dan berorientasi pada tujuan. Produktivitas seperti ini sering dianggap bernilai secara sosial. Selanjutnya ada kehancuran atau undoing. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga keseimbangan atau simetri respon dan yang khas obsesif dan kompulsif. Tindakan sebelumnya, seperti komitmen yang telah dibuat untuk pemikiran saat ini, selalu diimbangi dengan kebalikannya atau bentuknya yang simetris. Dalam kompulsi, contoh dari tema ini adalah cuci tangan yang digunakan untuk menghapus keberadaan dan kemungkinan efek dari dorongan yang tidak diinginkan.